Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan semangat untuk mengikuti perkuliahan pertemuan ke-11. Jadi hari ini untuk mata kuliah psikologi kesehatan adalah sudah masuk ke pertemuan ke-11. Nah, materi yang terjadwal adalah pengukuran dan uji psikologis. Jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana cara supaya kita bisa mengetahui kondisi psikologi seseorang dengan menggunakan alat ukur apa saja jenisnya, dan apa saja yang harus kalian garis bawahi sehubungan dengan kewenangan kalian sebagai perawat dalam melakukan pengukuran dan uji psikologis. Sebetulnya kalau untuk mahasiswa di D3 keperawatan, D4 keperawatan anestesi, materi ini sangat berguna, terutama untuk tugas akhir ya, karena kalian mungkin banyak sekali pilihan untuk melakukan penulisan ilmiah, namun salah satunya adalah apabila kalian ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel psikologis. Nah, ini bagus untuk pengetahuan kalian, untuk mewarnai wawasan kalian supaya kalian juga bisa paham apa sebetulnya yang terjadi ketika kita hendak melakukan pengukuran psikologis. Kita sama-sama lihat terlebih dahulu ya untuk tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan mengenai pengukuran dan uji psikologis. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai tahap-tahap pengukuran perilaku. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pembuatan tes psikologi atau uji perilaku. Kemudian yang keempat, mahasiswa mengetahui jenis-jenis alat ukur perilaku. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian atau definisi pengukuran dan uji psikologis itu sendiri. Sebetulnya pengukuran dan uji psikologis itu adalah suatu cara untuk mengetahui kondisi psikologi seseorang yang mencakup intelijensi, bakat, minat, ketekunan, motivasi, dan lain sebagainya, di mana aspek-aspek tersebut memang cakupan dari psikologis, dengan tujuan menyelidiki watak dan kemampuan seseorang. Jadi tujuan akhirnya pasti ingin mengetahui gambaran kondisi psikologi seseorang. Nah, nanti kita hanya akan menentukan apa sebetulnya yang ingin kita fokus untuk ukur, seperti itu. Tapi kalau misalkan pengukurannya itu dilaksanakan secara komprehensif, semua pengukuran berbagai aspek gitu ya, hasilnya nanti akan bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang orang yang bersangkutan gitu. Ini seringkali dilakukan ketika berkaitan dengan melakukan identifikasi gangguan-gangguan psikologis, melakukan identifikasi sebagai dasar untuk memprediksi apakah seseorang cocok atau tidak untuk bekerja di satu bidang gitu. Kemudian bisa juga melakukan evaluasi menyeluruh apa sebetulnya yang menjadi potensi orang yang bersangkutan, apa sebetulnya yang menjadi kelemahan orang yang bersangkutan, sehingga jadi tahu gitu secara keseluruhan ya cocoknya ini sebetulnya melakukan pengembangan di bidang apa gitu. Karena secara umum kita tahu bahwa potensi setiap orang itu berbeda-beda. Minat seseorang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang salah dari itu semua ya. Kalau misalkan kalian sebagai perawat kemudian memiliki need social service yang tinggi, misalkan kalian sangat enjoy untuk bekerja sebagai perawat yang melayani pasien dan sebagainya di rumah sakit, itu tidak bisa dibandingkan dengan perawat lain yang misalkan memiliki need of achievement yang juga tinggi, need of affiliation yang juga tinggi,
Karena kalau misalkan dia tidak memiliki need of social service yang tinggi, namun memiliki need, achievement yang tinggi, barangkali dia lebih fokus untuk pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan, kemudian lebih senang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, misalkan sebagai dosen, sebagai peneliti, itu juga tidak salah ya. Tidak salah. Jadi, need masing-masing orang itu memang berbeda-beda, tidak ada yang salah, dan tinggal nanti placementnya saja yang disesuaikan gitu. Jadi kalian harus tetap semangat. Kalau misalkan kalian merasa bahwa kecenderungannya ke bagian apa berbeda dengan teman-teman yang lain gitu, itu nggak masalah, tetap semangat, dan nanti kita bisa lakukan evaluasi bersama ya untuk menentukan setelah lulus sebaiknya saya bekerja di bidang apa gitu, sehubungan dengan perawat namun di bidang apa, nggak masalah ya. Kemudian di bagian yang kedua kita sama-sama akan bacakan, suatu tes tunggal tidak cukup memberi gambaran mengenai suatu kemampuan, sifat, atau sikap seseorang. Ini menurut Dreyer. Jadi dia mengatakan bahwa kalau seseorang hanya dilakukan tes tunggal, maka sebetulnya sangat tidak menggambarkan secara keseluruhan orang yang bersangkutan gitu. Jadi kalau kita hanya melakukan tes tunggal, misalkan hanya tes minat saja, sudah dilakukan pengukuran minatnya seperti ini, maka kita nggak bisa melihat secara keseluruhan sebetulnya kemampuannya seperti apa, sifat dan sikapnya seperti apa. Ya, jadi kalau mau melihat secara keseluruhan tentunya tidak dilakukan tes tunggal, maka nanti kalian bisa menemukan dengan cepat kalau misalkan ada seseorang yang hanya melakukan pengukuran satu kali dengan alat tes yang satu saja ya, tunggal, kemudian tiba-tiba keluarlah gambaran menyeluruh. Nah, itu kita harus pertanyakan ya keakuratannya. Jangan-jangan nggak diukur semua, hanya diukur satu, tapi kok bisa hasilnya penjelasan panjang lebar gitu. Itu tidak bisa dipakai sebagai dasar atau kesimpulan akhir. Yang kedua, tes tidak bersifat mutlak dan abadi hasil pengukurannya. Jadi, kalau misalkan kita mau lihat skor seseorang, misalkan untuk skor IQ ya, walaupun saya tidak mengatakan bahwa IQ itu bisa naik turun, berpindah-pindah ini apa namanya, kriteria berpindah-pindah tingkatannya. Mungkin waktu pengukuran pertama pada saat SMA dia average, namun pada saat kuliah dia diukur lagi menjadi very superior. Yang semacam itu kan tidak mungkin terjadi. Namun yang dimaksud di sini adalah sifat angkanya itu tidak mutlak, masih bisa naik, masih bisa turun. Misalkan awal pengukuran 100, pengukuran yang kedua 109, pengukuran yang ketiga 95 gitu. Masih mungkin, jadi nggak bersifat mutlak dan abadi, namun masih di dalam satu step yang sama gitu, pada satu step yang sama. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dari average menjadi very superior gitu ya. Jadi berapapun potensi seseorang masih bisa dimaksimalkan asal masih dalam rentang yang biasa dia berada seperti itu. Begitu juga dengan aspek yang lain ya, misalkan kita nggak membahas tentang intelijensi, kita membahas tentang bakat, oke, masih tidak bersifat mutlak, masih bisa dikembangkan. Kemudian, tapi masih dalam hal yang sama, misalkan ini anak kelihatannya motoriknya bagus sekali pada saat TK. Nanti pada saat SD kita sudah mengarah bahwa kelihatannya motoriknya lebih ke arah senang berenang, olahraga berenang. Kemudian diberikan stimulasi terus sampai dia bisa memiliki kemampuan yang maksimal. Bukan berarti dia tidak mungkin lagi untuk mengganti tipe olahraga, misalkan seperti itu. Ya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahapan pengukuran perilaku. Jadi kalau kita mau melakukan pengukuran perilaku, yang pertama harus kita perhatikan adalah tetapkan tujuan pengukuran subjek. Jadi kita harus tetapkan apa yang mau diukur nih. Apakah mau mengukur skor IQ-nya, mengukur minatnya, mengukur bakatnya, atau lebih spesifik lagi, mengukur motivasinya, mengukur kebutuhan berprestasinya,
mengukur kemampuan matematis. Nah, itu lebih spesifik lagi ya. Karena kalau itu sudah ditetapkan, maka kita baru boleh menetapkan yang kedua, yaitu menetapkan pemberian tugas dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh subjek. Tentu kalau kita pada tahap yang pertama, tujuan pengukurannya adalah kita ingin melihat daya ingat yang bersangkutan, konsentrasinya, misalkan ya. Maka yang kedua adalah kita bisa memberikan tugas dan permasalahan berupa hal-hal yang sifatnya mengukur seberapa sebetulnya daya ingat yang bersangkutan. Nah, permasalahan-permasalahan yang kita ajukan kepada yang bersangkutan juga sudah spesifik ya. Diminta mengingat sesuatu, kemudian ditutup, diminta presentasi. Kemudian kalau gagal berarti kita langsung bisa melakukan pengukuran sampai batas mana skor dari daya ingat dan konsentrasinya. Semacam itu ya. Jadi tergantung pada aspek mana yang akan diukur. Kemudian tahap yang ketiga adalah hasil nanti dipastikan dapat membedakan kemampuan dan kondisi masing-masing individu. Kemudian bisa juga menetapkan apakah ini normal maupun tidak normal. Jadi kalau sudah keluar hasilnya, baik berupa skor maupun interpretasi hasil, maka kita langsung bisa tahu nih, oh daya ingat si A itu lebih baik daripada daya ingat si B. Daya ingat si B ternyata lebih baik daripada si C. Namun A, B, C itu kita bisa evaluasi lebih lanjut ya, apakah dia masuk individu yang memiliki skor daya ingat normal maupun tidak normal. Kalau misalkan skornya terlalu jomplang, kita bisa berikan catatan pada si C misalkan ya. Si D misalkan ya dibandingkan C ternyata lebih rendah D skornya. Namun rendahnya itu sangat signifikan. Jadi kita bisa katakan bahwa daya ingat si D itu masuk kategori tidak normal gitu. Jadi nanti kalian bisa baca lebih lanjut mengenai skor-skor, batasan skor, kemudian normanya untuk menetapkan apakah ini normal atau tidak normal. Tapi hasil semua pengukuran ATS haruslah bisa membedakan hal tersebut. Kemudian yang keempat, pastikan kode etik berjalan dengan baik, seperti distribusi alat tes, penggandaan soal, penjualan alat tes, dan juga kerahasiaan hasil tes. Nah, kalau ini tahapan yang harus kalian perhatikan sehubungan dengan kode etik. Memang pelanggaran terhadap kode etik itu mungkin tidak langsung berhubungan dengan pelanggaran hukum, namun secara etika itu sudah dinyatakan nggak benar ya. Karena kalau kita membuat alat tes, apalagi alat tes yang sudah baku, yang bisa digunakan untuk pengukuran standar, kalau distribusinya tidak benar, misalkan di fotokopi di sembarang tempat, semua orang bisa baca. Kalau orang sudah baca, dites untuk aspek yang kita ingin tes, ya kan udah baca biasanya kan udah tahu ya jawabannya. Nah, jadi tidak valid lagi. Penjualan alat tes juga terbatas pada orang-orang yang punya kewenangan. Nanti kalau sudah dites secara keseluruhan, maka kalian juga harus bisa menjaga kerahasiaan hasil tes. Jadi tidak boleh ya hasil tes itu kita sampaikan kepada orang sembarangan yang tidak punya kepentingan. Misalnya kalian cerita, kemarin ya waktu mengukur skripsi, saya kan mengambil data. Nah, ternyata daya ingat dari masyarakat di Kabupaten XX, wah, ibu rumah tangganya itu daya tangkapnya atau daya ingatnya ternyata rendah semua ya. Misalkan hal seperti itu diceritakan kepada orang lain yang nggak berhubungan dengan penelitian kalian, ya tidak etis gitu. Kecuali kalau kalian sampaikan itu pada dosen yang jadi pembimbing kalian. Bu, saya mendapatkan data bahwa bla bla bla, kalian ceritakan. Itu boleh menceritakan hasil tes untuk orang yang punya kepentingan. Atau pada saat ujian ditanya ya dijawab saja di forum tersebut, tidak masalah. Itu yang dimaksud dengan kode etik. Jadi etikanya kalian harus jaga hasil dari suatu pengukuran perilaku psikologi seseorang. Kemudian yang kelima adalah pengukur dan yang diukur sebaiknya tidak memiliki hubungan batin. Jadi kalau orang yang mengukur sama yang diukur, kalau sudah kenal duluan biasanya ada kecenderungan salah ya ketika mengoreksi. Misalkan, udah kenal lah dia orangnya pinter kok, pasti nih skor IQ-nya bagus. Mengoreksinya sembarang, tiba-tiba muncullah angka
udah tahu lah pintar, udah kenal sejak SD misalkan gitu. Jadi biasanya kita akan arahkan bahwa orang yang mengukur dan orang yang diukur itu haruslah tidak kenal satu sama lain. Gitu. Kemudian kita bicarakan pengukuran psikologi atau psikotes ya. Jadi pengukuran psikologi atau psikotes adalah pengukuran aspek-aspek perilaku yang terlihat yang dianggap mencerminkan kondisi psikologis atau kepribadian yang bersangkutan. Ini menurut Francis Galton. Nah, kemudian ada beberapa hal yang diukur selama mengikuti psikotes, aspek-aspeknya antara lain, yang pertama adalah kepribadian. Nah, kalau kita mengukur kepribadian seseorang, biasanya hal yang kita perintahkan kepada yang bersangkutan tidak selalu berupa pertanyaan atau soal-soal, nggak harus begitu ya. Kadang kita bisa hanya menyuruhnya untuk menggambar, hanya untuk melanjutkan sebuah garis, untuk melakukan sesuatu, menyusun balok, dan sebagainya ya. Kemudian tes proyeksi ya, bisa juga dengan dilakukan pemberian stimulasi-stimulasi berupa gambar dan nanti yang diukur itu menceritakan apa yang dia lihat. Memang tes kepribadian ini perlu pendalaman lebih ya, jadi belajarnya itu tidak mungkin singkat. Ini hanya untuk pengetahuan kalian saja sebagai seorang perawat, karena kewenangan untuk melakukan tes kepribadian itu adanya di psikolog. Tapi kalau perawat ingin melakukan penelitian, dengan mengambil variabel kepribadian nggak masalah, nanti bisa bekerja sama atau kolaborasi dengan profesional psikolog. Kemudian yang kedua, sikap atau attitude itu diukur juga. Sikap biasanya diukur dengan sebuah kuesioner. Kita memberikan kuesioner yang sangat banyak untuk memancing reaksi dari yang bersangkutan ketika diukur, kira-kira memilih option yang mana. Itu biasanya soalnya banyak sekali, dilaksanakan dengan waktu yang cepat sehingga nanti akan terlihat sikapnya. Kemudian yang ketiga adalah minat. Ini juga sama, inventory ya. Bentuknya bisa kuesioner. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pancingan, kadang-kadang tidak memilih tapi menuliskan, ada tulisan sebuah kalimat, nanti yang subjeknya itu tinggal melanjutkan kalimat tersebut, nanti bisa ketahuan minat. Kemudian untuk tes bakat ini juga bermacam-macam ya metodenya. Jadi nanti bisa kita lakukan pengukuran berupa soal-soal matematika, soal-soal verbal, bahkan pengukuran psikomotorik, kemudian kecenderungan ke arah seni atau yang manakah yang lebih kuat, apakah otak kanan, otak kiri. Nah, itu nanti akan bisa diukur dan kemudian kita akan rekomendasikan prediksi bakat yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya adalah tes intelijensia. Nah, kalau tes intelijensia ini adalah pemeriksaan psikologi yang paling lengkap, biasanya akan membutuhkan waktu tidak kurang dari 5 jam. Jadi secara keseluruhan kita akan betul-betul mengukur sampai keluarlah skor IQ. Jadi kalau tes intelijensia ini mengukurnya kognitif ya, kognitif dari yang bersangkutan. Namun kalau menggunakan alat tes yang lengkap, misalkan dengan menggunakan Wechsler, dengan menggunakan IST, nanti kita akan lihat dia di slide terakhir tentang alat ukur psikologi yang sudah baku. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang lama, namun hasilnya juga akan lebih akurat. Kemudian ada beberapa jenis pengukuran untuk tes perilaku, yaitu kita akan tinjau dari beberapa aspek ya. Yang pertama ditinjau proses melakukannya. Jadi kalau proses melakukannya, kita akan melihat ada jenis-jenis tes tertulis, ada pertanyaan, dia kemudian menjawab, gitu ya. Kemudian ada tes fisik, dia diminta untuk melakukan sesuatu, baik motorik kasar maupun motorik halus. Kalau motorik kasar, biasanya dia melakukan sesuatu dengan menggunakan seluruh tubuhnya, menendang, meninju, dan sebagainya ya. Itu tes fisik biasanya kerjasama dengan bagian fisiologi, karena kita akan melihat psikomotorik sebagai satu bagian dari psikologi.
Kemudian proses melakukannya untuk yang ketiga adalah tes psikologi. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi selengkap itu proses mengukurnya dan juga tentu lama waktunya. Kemudian tes pekerjaan. Nah, kalau tes pekerjaan ini biasanya soal-soalnya memancing individu untuk berpikir apa yang akan dia lakukan, apa yang sudah dia ketahui tentang pekerjaan yang dia akan lakukan gitu. Sehingga ketika kita melihat skornya, kita akan tahu apakah individu yang bersangkutan hasil tes perilakunya itu menunjukkan bahwa dia siap untuk melakukan pekerjaan itu atau tidak. Kemudian tes keterampilan ini berhubungan dengan keterampilan atau skill. Contohnya ya, tes mengoperasikan komputer, tes IT lah misalkan itu ya, tes untuk mempraktekkan IT sehubungan dengan pembelajaran online gitu. Biasanya akan dites semacam itu, atau keterampilan menulis dengan Excel atau Word dan sebagainya. Kemudian yang kedua ditinjau dari aspek yang akan diukur. Kalau aspek yang akan diukur, ini ada tes akademik, biasanya berhubungan dengan kognitif ya, kemampuan otak untuk berpikir. Nanti ada tes analisa, sintesa, pemahaman kalimat, sinonim, antonim, bahkan sampai aljabar, aritmatik, dan sebagainya. Kemudian ditinjau dari aspek yang diukur, ada tes fisik, tadi sudah ya saya sebutkan ya, bisa motorik halus, motorik kasar, kecepatan mengetik, kecepatan berlari, dan sebagainya. Kemudian ditinjau dari aspek diukur, yang ketiga adalah psikotes, penjelasannya sudah tadi. Kemudian ditinjau dari pembatasan waktu, jadi secara keseluruhan tes perilaku itu ada yang speed test, ada juga yang non-speed test. Kalau speed test artinya pelaksanaan tes tersebut memang diukur dan dibatasi oleh waktu. Kalau kalian diminta melakukan suatu hal, kemudian dibatasi waktunya, maka kalian tidak boleh berpikir terlalu lama untuk melakukannya ya. Jadi cukup mendengar instruksi, melakukan, kalau sulit diabaikan, lanjutkan lagi, kalau sulit diabaikan, lanjutkan lagi, dan sebagainya. Karena biasanya pada speed test adalah sesuatu yang wajar ketika waktu habis, ternyata yang diukur itu belum menyelesaikan secara keseluruhan. Itu nggak masalah ya, nggak boleh jadi panik gitu. Ya biasa aja, karena itu namanya speed test. Nah, beda dengan non-speed test. Pada non-speed test, waktunya tidak dibatasi, kalian diminta untuk menyelesaikan persoalan, jadi seberapa lama pun kalian menyelesaikan soal-soal tersebut tetap akan ditunggu gitu ya. Hasilnya hanya akan bisa diinterpretasi apabila tes itu selesai. Nggak diperhitungkan seberapapun waktu yang digunakan. Nah, kemudian ciri-ciri alat ukur. Ada pengukuran yang kuantitatif, hasilnya itu berupa skor angka. Jadi sudah diukur intelijensinya, misalkannya keluar skor angka. Kemudian nanti bedanya dengan penilaian adalah kalau penilaian secara kualitatif, maka hasil berupa skor tadi nanti akan diuraikan penjelasannya dan diinterpretasi hasil pengukurannya. Itu ciri-cirinya ya. Jadi alat ukur itu harus bisa melakukan pengukuran dengan skor angka dan penilaian secara kualitatif dengan uraian. Kemudian juga memiliki validitas, mengukur apa yang akan diukur. Nah, validitas ini nanti berhubungan dengan uji tes perilaku. Jadi nanti kalau kalian sudah mencoba membuat item-item yang mengukur perilaku, maka tidak bisa serta-merta dipakai ya. Harus diuji validitas dulu. Mungkin diujikan pada beberapa orang, kemudian diolah secara statistik, kemudian dilihat hasilnya, kira-kira manakah item-item yang harus gugur, mana yang bisa dipakai. Nanti mungkin pada mata kuliah statistika ya, harusnya kalian dapat sih, kalian akan belajar secara khusus mengenai hal tersebut. Insya Allah nanti dapat mata kuliah itu perlu
14 kali pertemuan ya untuk membuat kita paham apa yang disebut dengan statistika pada saat melakukan penelitian. Jadi nanti diajarkan juga bagaimana mengukur validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian yang keempat adalah memiliki reliabilitas. Jadi ketetapan nilai yang diperoleh individu dalam kesempatan yang berbeda dengan tes yang sama, itu hasilnya itu sama. Jadi tes yang baik itu punya reliabilitas yang baik. Jadi dia bisa mengukur dengan hasil yang sama, walaupun waktunya berbeda pada individu yang sama. Kemudian pengukuran perilaku teknik skala. Nah, ini salah satu alternatif kalau kalian ingin membuat alat ukur perilaku. Bisa menggunakan teknik skala ya. Skala itu bersifat tegas dan konsisten dengan memberi jawaban ya atau tidak. Jadi kalau kalian sudah memberi item-item pada pengukuran perilaku teknik skala, maka di situ nanti pilihannya adalah jawaban ya tidak. Jawaban ya tidak. Nah, apakah Anda puas dengan pelayanan perawat di rumah sakit? Ya tidak. Apakah Anda bertemu dengan dokter yang bertugas pada hari itu sesuai dengan jadwal? Ya tidak. Dan misalkan gitu ya. Kemudian positif atau negatif, bisa setuju atau tidak setuju, atau bisa benar salah. Itu nanti tergantung pada pilihan kalian ketika membuat alat ukur. Kemudian yang berikutnya adalah skala bisa dibuat dengan checklist dengan interpretasi penilaian. Nah, kalau misalkan skornya 1, itu kalau positif, kalau jawaban ya, kalau jawabannya setuju, atau jawaban benar. Nah, kalau sebaliknya berarti 0. Nanti kalau sudah diskor secara keseluruhan, analisanya bisa dilakukan dengan skala Likert. Nanti baru bisa diinterpretasi. Nah, Ibu berikan contoh ya tuh ya. Ibu berikan contoh bagaimana cara kalian mencoba untuk membuat alat ukur. Contohnya yang kalian akan ukur itu adalah kepuasan pelayanan tenaga kesehatan di puskesmas. Contohlah, taruh kata begitu ya. Yang pertama kalian lakukan adalah melihat indikator kepuasan. Indikasi kepuasan itu apa aja? Misalkan 1, kalau pasiennya nyaman saat berada di puskesmas. Yang kedua, pasien merasa bahwa tenaga kesehatan di puskesmas itu cepat tanggap. Yang ketiga, dapat memahami penjelasan dokter mengenai penyakit yang diderita. Ini contoh mengukur kepuasan pelayanan tenaga kesehatan. Indikatornya ada 3. Nah, sekarang untuk indikator yang pertama, saya akan coba membuat alat ukur itu sendiri. Ya, bentuk pernyataan sesuai indikator kepuasan. Tadi kan indikator yang pertama pasien nyaman berada di puskesmas. Nah, pertanyaannya bisa kalian buat seperti ini. Apakah tenaga kesehatan di puskesmas ramah dan sopan? Nanti kan yang diukur sikap pasiennya kan akan menjawab ya, ya tidak. Kalau kalian mau menggunakan setuju dan tidak setuju, bisa saja itemnya menjadi tenaga kesehatan di puskesmas X ramah dan sopan. Nanti baru boleh optionnya setuju, tidak setuju. Begitu. Kemudian yang B, apakah kondisi ruangan di puskesmas nyaman bagi Anda? Tinggal dijawab ya, tidak. Atau kalau misalnya mau setuju, tidak setuju, kalian akan membuatnya dengan kondisi ruangan di puskesmas nyaman bagi pasien. Nanti pilihannya adalah setuju atau tidak setuju. Kemudian C, apakah ruang tunggu cukup memadai saat Anda menunggu giliran diperiksa? Yang D, apakah ruangan di puskesmas bebas rokok? Nanti di breakdown menjadi banyak sekali item pertanyaan. Kalian suatu ketika nanti harus mencoba untuk membuat item-item pertanyaan untuk mengukur perilaku. Nah, sekarang saya perkenalkan sedikit untuk intelijensi testing yang biasanya digunakan oleh psikolog untuk mengukur IQ seseorang dan gambaran kepribadian menyeluruh. Ini tesnya agak sedikit lama ya, tapi hasilnya insya Allah akurat karena sudah valid, sudah reliable juga, sudah dilakukan
konfirmasi berulang kali sampai akhirnya keluar validitasnya. Tapi ini kewenangan psikolog. Jadi kalian hanya untuk pengetahuan saja, kalau misalkan mau melakukan tes ini boleh kolaborasi dengan psikolog. Ada yang disebut sebagai ARMY Alpha dan Beta. Kemudian ada Wechsler Intelligence Scale. Ini untuk mengukur IQ secara umum ya. Kemudian WISE-3 itu Wechsler Adult Intelligence Scale. Ini juga untuk dewasa. Kalau WISE-3 itu Wechsler Intelligence Scale for Children. Jadi itemnya sama seperti yang adult, tapi ini ditujukan untuk children. Jadi pertanyaannya dan perintah-perintahnya disesuaikan dengan usia. Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran? Nah, tentu saja kita harus pertimbangkan. Yang pertama adalah before test. Apa yang terjadi sebelum tes itu berlangsung? Kita harus benar-benar tahu, karena pengukuran perilaku dan kondisi psikologis itu sama sekali tidak direkomendasikan ketika sebelum tes, orang itu ternyata sudah dalam kondisi sangat lelah, belum sarapan, sakit, dan sebagainya. Itu nggak boleh. Apalagi kalau mengukur kondisi psikologis dan perilaku anak-anak ya. Kalau sebelumnya habis emosi, nangis, habis ngambek, wah, itu hasilnya bisa-bisa tidak valid. Kemudian yang kedua, asesmen proses. Pada saat proses pengukuran, apa yang terjadi selama proses? Apakah situasinya kondusif, berada di satu ruangan, tidak berisik, tidak ada gangguan, apakah tidak ada observasi yang harus dilaporkan, misalkan kurang alat tes sehingga harus cari dulu, terlihat peserta menjadi gugup dan sebagainya. Itu selama proses itu harus dikontrol juga ya. Kalau before test oke, asesmen prosesnya oke, maka nanti kita akan lihat hasilnya akan lebih valid. Karena jangan lupa, kondisi fisik seseorang, misalkan sakit, tadi kurang tidur, dan sebagainya ya, lelah, itu akan mempengaruhi psikis sehingga hasilnya nanti tidak sesuai dengan kondisinya. Kondisi psikis akan mempengaruhi result atau hasil dari uji perilaku tadi. Nah, ini alat tes psikologi yang sudah baku yang biasa dipakai oleh kalangan psikolog. Jadi IST itu mengukur intelijensi, DAM itu untuk mengukur bisa bakat, bisa minat, bisa kecenderungan seseorang dalam bersikap, berperilaku. Kemudian WCT sama ya, prosesnya menggambar, namun sudah ada stimulasi yang ada dalam kertas, nanti kita tinggal melanjutkan lagi. Itu sama seperti yang kedua, DAM, interpretasinya dan tujuan pengukurannya. Kemudian yang keempat adalah EPPS berupa inventory. Nanti kita akan melihat pertanyaannya sangat banyak, kemudian harus diisi semua, nanti diinterpretasikan berupa hasilnya berupa need. Kemudian ada Pauli atau Kraepelin. Nah, ini kalau alat tes ini angka-angka yang sangat banyak. Nanti kalian diminta untuk mengukur hasil dari sebuah penjumlahan sederhana. Terus dilakukan terus penjumlahannya, biasanya itu waktunya bisa sampai 1 jam lebih ya, menghitung terus gitu. Jadi harus siap secara fisik, tidak boleh lapar, tidak boleh lelah, tidak boleh haus atau sakit. Semua harus dalam kondisi fit, baru boleh dilakukan pengukuran. Nah, kiranya itu dulu materi dari Ibu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kalian boleh mengajukan di forum Skalsa ya. Mudah-mudahan nanti saya akan sempat untuk menjawabnya selama 1 minggu ini. Oke, sekian, selamat belajar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.